Oke, kita akan lanjutkan materi kita, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dari sub 1 kalian sudah belajar penerapan Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Terakhir kemarin kita bahas, hari ini kita akan bahas penerapan semua nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian perhatikan di halaman 57 itu. Nah, kan kita sudah pelajari makna-makna sila Pancasila yang lain kan? Oke, jadi salah satu penerapan sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Di sub 3 ini kan kalian membahas tentang perlindungan atau melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada kan. Nah, terutama hewan-hewan yang langka dan hampir punah, itu kita harus lindungi. Nah, salah satu penerapan sila Pancasila yang bisa kita lakukan adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Coba sebutkan, kira-kira hewan langka apa yang ada di Indonesia? Burung itu Bu apa cendrawasih Bu. Cendrawasih, apalagi? Badak bercula 1. Badak bercula 1, komodo, orang hutan. Terus ada lagi? Bekantan. Jantan, ya. Oke, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang perlu dilestarikan karena mereka hampir punah. Nah, salah satunya adalah orang utan yang akan kita bahas. Kalau kalian lihat di halaman 57 itu, orang utan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Ingat, orang utan ada di mana kalau di Indonesia paling banyak di mana? Di daerah mana? Kalimantan. Kalimantan dan Sumatera. Apa bedanya orang utan Kalimantan dan Sumatera? Ada yang masih ingat? Kayaknya ada yang lebih berbulu, kan? Ada yang berbulu. Ya, kalau Sumatera berambut panjang, kalau yang Kalimantan bermuka lebar. Tuh. Ya, kelas 5, yuk. Oke. Nah, menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya tim penangkaran atau orang-orang yang terlibat langsung di situ, tapi kita semua. Contohnya apa? Cara kita untuk melestarikan orangutan. Walaupun kita tidak bertemu langsung dengan orangutan tersebut. Ada yang tahu? Yang bisa kalian lakukan? Membuat poster. Membuat poster, oke. Untuk mempromosikan perlindungan terhadap orang hutan. Doakannya mana videonya, Darren? Terus apa lagi? Memberikan donasi. Nah, untuk apa? Untuk saling menjaga, saling merawat. Jadi kalian bisa mengumpulkan bantuan dana untuk apa? Untuk membantu perawatan orang hutan. Oke, lanjut. Nah, pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan diberikan sanksi tegas oleh negara. Jadi, kalau misalnya berusaha memburu orang hutan itu, maka akan ada peraturan atau hukum yang berlaku untuk menertibkan atau mendisiplinkan mereka yang terlibat. Yo, hasduknya. Oke, beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan apa saja? Silakan dibaca, Vincent. Beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah sebagai berikut. 1. Melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur pada Tuhan dan Yang Maha Esa. Sila pertama. 2. Memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam. Sila ketiga. 3. Melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Sila keempat. Oke, jadi itu contoh-contoh penerapan sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Menyayangi hewan pun
ada loh nak di Pancasila. Bagaimana menerapkannya? Yang pertama itu tadi, sila pertama melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur. Kalau kita bersyukur atas hewan langka yang ada di Indonesia, maka kita bisa melindungi dan merawat mereka. Kalau bersyukur aja nggak bisa, ya gimana mau merawat? Ya kan? Udah mengeluh duluan. Yang kedua, memiliki kebanggaan terhadap hewan asli Indonesia yang unik. Jadi, nilai sila ketiga, kan cinta tanah air termasuk cinta apa? Cinta hewan langka. Kita bangga punya banyak hewan-hewan langka yang nggak ada di seluruh dunia, hanya ada di Indonesia. Kayak komodo, kalian nggak akan temukan di Amerika. Komodo ya cuma ada di Pulau Komodo, ya. Terus burung cendrawasih, ya burung cendrawasih masih ada di sekitar apa kemarin selain di Indonesia Timur, Papua Nugini, Papua Nugini dan Australia. Australia. Timur. Kan terbatas juga, hanya ada di 3 daerah tersebut. Artinya apa ya? Kita bangga, kita punya salah satu hewan yang indah itu yang ada di Indonesia Timur, di daerah Papua. Ya, ingat ya, Papua Nugini beda negara dengan Indonesia. Papua Nugini sebelahan sama Papua, tapi beda negara sama kita. Oke, lalu yang keempat, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Ini yang paling bisa kita lakukan di sila keempat. Memang kayak cerita yang Dedi itu nggak suka, kakaknya nggak suka kucing. Nah, kan di beberapa kita mungkin juga nggak suka hewan. Tapi kalau kita nggak suka hewan ya bukan harus melakukan hal yang tidak tepat, tapi apa? Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk merawatnya. Seperti kisah Dedi, kakaknya nggak suka, tapi Dedi suka. Ya, tapi saling menghormati kan. Tapi tetap dilindungi oleh Dedi, diberi makan, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Ibu tahu kalian yang punya anjing, siapa Nesya, yang punya kucing, Jacqueline, ya. Kalian punya hewan apa lagi? Jangan-jangan kalian pelihara cicak, pelihara semut. Ya kan? Gitu. Jadi kalian yang punya hewan peliharaan, dijaga dengan baik. Kalau nggak suka, ya jangan menyakiti. Dilihat saja. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Lanjut ke halaman semua peliharaan. Pokoknya nggak kamu injak mati tuh. Lanjut ke halaman 62. Oke. Penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, halaman 62. Kan kita tadi sudah belajar sila Pancasila tidak hanya diterapkan kepada kita sesama manusia, tapi juga dalam apa? Menyayangi atau melindungi hewan. Nah, sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, oke, perhatikan ya. Ini ada pembahasan yang bagus di halaman 63 yang atas tersebut. Nah, kita mau menyayangi hewan. Bukti dari ucapan syukur kita. Bukti dari rasa syukur kita akan anugerah Tuhan, akan alam semesta. Ingat, sila pertama. Nilai sila pertama, apa? Mensyukuri alam semesta. Hewan peliharaan atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita termasuk dalam alam semesta. Jadi, sila pertama kita bisa melihat bahwa apa? Sikap tersebut adalah sikap dari sila pertama. Jadi, ketika kita mau mengamalkan sila Pancasila yang berhubungan dengan hewan peliharaan, sila pertamanya apa? Mengucap syukur atas hewan, atas ciptaan Tuhan, yaitu hewan tersebut. Itu sila pertama. Sila kedua apa? Merawat peliharaan yang sakit sesuai dengan merawat peliharaan yang sakit. Jadi kalau mereka sakit, kita rawat. Karena kan kemanusiaan yang adil dan beradab, kita punya sisi kemanusiaan yang mau apa? Menolong satu dengan yang lain. Bukan hanya menolong manusia, tapi juga menolong hewan. Oke. Sila ketiga,
bangga terhadap hewan yang beragam di Indonesia. Nah, kan cinta tanah air, jadi kita harus bangga juga kan ada yang kekayaan yang ada di tanah air kita. Salah satunya hewan-hewan langka. Yang sila keempat, melakukan diskusi untuk membagi tugas merawat pemeliharaan hewan. Bagi tugas, oh saya yang kasih makan, oh nanti kakak saya yang bagian bersihin kotorannya, nah, kan itu juga termasuk bagi tugas. Nanti adik saya bagian ngajak bermain, dan lain sebagainya. Oke, sila kelima, membagi tugas dengan adil untuk merawat hewan tersebut. Oke, perhatikan ya sekali lagi. Contoh pengamalan nilai Pancasila dalam apa yang berhubungan dengan hewan, sila pertama bersyukur atas hewan tersebut yang Tuhan ciptakan. Sila kedua, menolong atau merawat ketika sakit. Sila ketiga, bangga terhadap hewan tersebut. Sila keempat, apa? Membagi tugas atau berdiskusi, bagi tugas. Tuh, sila kelima, membagi tugas dengan adil. Di sini paham? Oke, misal Burut punya contoh. Jadi anaknya seorang anak bernama Nana. Nana ini punya peliharaan, tapi peliharaannya adalah salah satu hewan yang dilindungi. Nana ini tinggal di Papua, dan dia juga ternyata juga pelihara burung cendrawasih. Karena orang tuanya juga bekerja di tempat penangkaran burung cendrawasih. Nah, sekarang yang Ibu minta adalah kira-kira nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita tersebut. Dari sila pertama, 2, 3, 4, 5. Kalian jelaskan. Kalian ingat lagi, Nana punya peliharaannya hewan langka. Nah, karena dia tinggal di Papua, hewannya burung cendrawasih. Misalnya, menurut Brili, pengamalan nilai sila yang pertama di dalam cerita tersebut apa? Menyayangi makhluk hidup, Bu. Oke, menyayangi. Kenapa kamu menyayangi? Karena ciptaan Tuhan, Bu. Oke, jadi penerapan sila pertama dalam cerita tersebut adalah menyayangi hewan tersebut. Jadi Nana dan keluarganya menyayangi hewan burung cendrawasih tersebut. Oke, penerapan sila kedua menurut Jacqueline apa dalam cerita tersebut? Merawatnya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau sakit nanti dibawa ke dokter. Kalau sakit kenapa? Kalau sampai sakit itu nanti dirawatnya intinya itu merawat dengan baik gitu. Oke, merawat dengan baik, memberinya makan, memberinya susu, benar-benar dijaga baik-baik. Terus kalau sakit harus diobati. Oke, itu penerapan sila kedua. Nah, penerapan sila ketiga yang bisa dilakukan dalam cerita tersebut apa, Nesya? Karena Hewan apa? Apa, Nesya? Halo.
Masih tanya itu, Bu. Tapi di tempat kalian, Nisha nggak ngomong kan itu? Gak ada suaranya kan? Tadi nge-freeze, Bu, dia. Masih nge-freeze ini. Kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Penerapan sila ketiga dari cerita tersebut apa, Steven? Menurut Steven? Menolong Tony memelihara kucingnya. Ceritanya Guru tadi tentang apa? Cerita tentang apa? Nana Blacky. yang memelihara burung cendrawasih. Si Apa, Steven? Penerapan sila ketiganya. Tadi gak dengar, Bu, ceritanya. Ada yang mau mengulangi sedikit? Saya aja sekarang lupa, Bu. Beckham tolong ceritakan. Nana tinggal di Papua, memelihara burung cendrawasih, soalnya orang tuanya bekerja di tempat penangkaran hewan. Oke, terima kasih Beckham. Menurut Steven, penerapan sila ketiga apa dalam cerita tersebut? Burung cendrawasihnya taruh di penangkaran. Oke. Selain itu, ada yang mau menambah? Penerapan sila ketiga dalam cerita tersebut apa, Nisha? Bangga terhadap keberagaman hewan yang ada di Indonesia. Iya, kalau berdasarkan cerita, permennya enak. 10 menit lagi mati, Bu. Iya. Apa? Bangga terhadap burung cendrawasih. Ya sudah, kan jelas. Kan burung cendrawasih hewan langka, toh, nah, ya sudah, perlu bangga. Karena kita punya salah satu itu. Nana juga harus bangga, karena dia juga tinggal di Indonesia dan juga bisa merawat burung cendrawasih. Nah, terus, sila keempat, penerapan sila keempat dalam cerita tersebut, apa, Darren? Apa, Darren? Ceritanya tentang apa tadi? Burung cendrawasih. Yang dirawat siapa?
burung cendrawasih yang dirawat siapa, Cika? Nana. Kan tadi sudah Ibu kasih contoh di awal. Sesuai halaman 63, masih mirip. Menurut Cika apa penerapan sila keempatnya? Berdiskusi untuk merawat hewan peliharaan tersebut. Berarti apa? Berdiskusi untuk merawat si burung cendrawasih ya, Darren. Oke. Suaranya burung nggak jelas atau cuma di tempat Nesya yang nggak jelas? Jelas ini, Bu. Ya, berarti di tempat Nesya. Ya, terakhir. Sila kelima. Penerapan sila kelimanya apa, Dinda, dalam cerita tersebut? Membagi tugas untuk merawat burung cendrawasih. Oke, jadi keluarga Nana bisa apa? Membagi tugas untuk merawat burung cendrawasih tersebut. Nana misalnya bagian membersihkan bulunya, atau memberikan makan, dan lain sebagainya. Nah, itu semua penerapan sila Pancasila yang ada di dalam apa? Yang berhubungan dengan hewan peliharaan atau hewan yang harus dilindungi. Nah, kalau kalian itu bingung, nggak bisa kalian nanti ngerjain ulangan, nggak bisa nanti kalian ngerjain ujian. Kan kalian harus hubungkan ceritanya apa, penerapannya sila 1, 2, 3, 4, 5 itu apa. Kalau kalian nggak ingat penerapan yang sila 1, 2, 3, 4, 5, ya kalian bingung menghubungkannya. Ya? Sila pertama ingat, maknanya apa atau penerapan silanya apa? Apa contoh? Yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa apa? Ayo Tona. Kalau kalian selama ini copy paste, nggak dipahami ya percuma dong. Bersyukur dengan yang diciptakan Tuhan. Ya, bersyukur akan alam semesta, akan ciptaan Tuhan. Apalagi? Beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Apalagi? Memiliki kepercayaan. Ya udah, itu aja kan. Sila kedua apa? Yang berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa, Bril? Ya, adil terhadap sesama, Bu. Adil terhadap sesama. Apa? Hak dan kewajiban yang harus setara, seimbang, suka menolong, peduli terhadap sesama. Nah, pahami silanya. Kalian pasti bisa melakukan pengamalannya, menyebutkan pengamalannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia apa? Pengamalan yang bisa kita lakukan. Bersatu. Bersatu. Gotong royong. Gotong royong. Kekeluargaan. Cinta tanah air. Menggunakan produk dalam negeri. Nah, dari kelas 5 loh itu aja. Ya enggak? Sila keempat. Musyawarah. Musyawarah apa sih? Tidak memaksakan kehendak orang lain. Apa?
Tidak memaksakan hak orang lain. Misalkan Salah. kehendak. Pendapat orang lain. Terus apa lagi? Berdiskusi. Oh, kan banyak. Sila kelima. Adil. Adil. Membagi tugas dengan adil. Cuma itu aja tuh, Nak. Nah, itu kamu hubungkan dengan memelihara hewan. Sudah selesai. Ya. Kalau misalnya punya hewan peliharaan yang harus dilindungi, sila pertama, ya bersyukur, menyayangi. Karena apa? Hewan tersebut ciptaan Tuhan. Yang kedua, berarti harus menolong, harus melindungi. Karena apa? Rasa kemanusiaan kita. Yang ketiga, sila ketiga, kan cinta tanah air, berarti cinta terhadap hewan tersebut, hewan yang beragam yang ada di Indonesia. Yang keempat, apa? Kan musyawarah, berarti apa? Diskusi untuk merawat atau diskusi untuk memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Sila kelima, keadilan sosial. Nah, bagi tugas dengan adil untuk merawat. Sudah seperti itu aja. Ya enggak? Ya, karena jangan terlalu mengandalkan apa? Internet. Yang kalian kalau cari jawaban langsung cari di internet. Percuma, dibaca nak bukunya, dipahami. Ya, kan benar cuma itu aja. Oke, sebentar lagi habis. Nanti baru kita lanjut lagi ke Zoom berikutnya. Sampai sini, yang mau ditanyakan?